Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah perekonomian Indonesia. Yang kali ini kita akan membahas sistem ekonomi di Indonesia. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia, sebaiknya kita lebih dulu mengetahui apa itu sistem ekonomi. Ada beberapa pakar yang membahas tentang sistem ekonomi, di antaranya adalah Dumairi, Sheridan, dan Sanusi. Kita bahas satu persatu dari Dumairi. Dumairi menyatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam satu tatanan kehidupan. Yang selanjutnya, Sheridan mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Selanjutnya, Sanusi mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau peranata, baik peranata ekonomi, sosial politik, ide-ide yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya yang ditujukan ke arah pemecahan problem-problem. Dari ketiga pakar tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari sistem ekonomi adalah suatu sistem atau cara manusia secara individu atau lembaga dalam mengatur perekonomian untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan yang secara teratur. Setelah kita membahas sistem ekonomi, selanjutnya kita akan membahas sistem ekonomi yang berlaku di dunia ini. Ada beberapa sistem ekonomi yang sangat populer, di antaranya adalah sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari ketiga sistem ekonomi tersebut. Yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, yang di dalam pasar tersebut terdapat hukum permintaan dan penawaran, di mana segala sesuatu perekonomian itu yang mengatur adalah pasar. Jadi produksi, harga, konsumen, produsen itu tergantung dari permintaan dan penawaran yang berlaku di daerah tersebut, tanpa ada sangkut paut yang dilakukan oleh pemerintah. Namun pengertian sistem ekonomi kapitalis ini adalah sistem ekonomi kapitalis yang ekstrim. Jadi kita bahas sistem ekonomi kapitalis yang ekstrim. Selanjutnya adalah sistem ekonomi kapitalis menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi setiap produsen ataupun konsumen itu bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan. Dari produksi, setiap produsen bebas melakukan produksi apa saja. Konsumen pun juga bebas dalam melakukan pembelian atau kebutuhannya. Selanjutnya adalah sistem ekonomi ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Meskipun pada saat ini hampir tidak ditemukan adanya negara yang menganut sistem ekonomi ekstrim, maksudnya adalah sistem ekonomi kapitalis yang 100%. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah hak milik pribadi, di mana alat produksi, sumber daya, modal, dan tenaga kerja dimiliki individu atau swasta. Jadi segala sesuatunya adalah milik dari individu atau swasta. Jadi pemerintah hanya mengatur regulasinya saja, tapi tidak memiliki hak untuk memilikinya. Yang kedua adalah kebebasan berusaha, di mana kegiatan produksi dapat dilakukan oleh siapa saja, kebebasan konsumen, kebebasan pekerjaan. Kebebasan ini maksudnya adalah kebebasan jadi setiap konsumen untuk memilih apa saja, untuk menggunakan apa saja, dan kebebasan pekerja untuk memilih pekerjaan apa yang mereka sukai. Jadi tidak ada yang mengaturnya, baik dari produksinya, baik dari konsumennya, baik dari kebebasan pekerjanya. Jadi selanjutnya adalah kepentingan diri sendiri, yaitu setiap individu atau swasta selalu mengutamakan kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Adapun ciri selanjutnya adalah persaingan, di mana setiap individu atau swasta bebas bersaing di pasar dengan kekuatan masing-masing. Jadi setiap individu itu bebas dengan kekuatannya masing-masing untuk melakukan ekspansi, baik dari penentuan harganya, penentuan produknya, penentuan pemilihan konsumen, ataupun memilih tenaga kerja, di mana hal tersebut tidak diatur oleh negara. Jadi selanjutnya adalah harga yang ditentukan oleh pasar. Hal ini sangat relevan dengan ekonomi kapitalis, di mana tingkat harga dan produksi ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Di mana terjadi permintaan yang meningkat, otomatis akan harga semakin naik. Begitu pula sebaliknya. Jadi selanjutnya adalah peranan pemerintah sangat terbatas. Pemerintah hanya mengatur tentang monopoli, hak konsumen, dan pekerja. Jadi pemerintah hanya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang melarang praktek-praktek monopoli yang sifatnya nol alamiah dan melindungi hak konsumen dan pekerja. Materi selanjutnya kita bahas tentang sistem ekonomi sosialis. Sebelumnya kita bahas tentang sistem ekonomi kapitalis. Saudara mengerti apa dan bagaimana itu sistem kapitalis. Selanjutnya kita bahas sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ekonomi sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Pasar dikendalikan secara terpusat. Namun, dalam sistem ekonomi sosialis ini terdapat dua subsistem, yang diantaranya adalah sosialis Marxis dan sosialis Demokrat.
Sosialis Marxis, sistem ini disebut juga sistem ekonomi komando, di mana seluruh unit ekonomi, produsen, konsumen, dan pekerja tidak boleh mengambil keputusan sendiri, melainkan harus persetujuan otoritas tertinggi, yaitu partai. Negara-negara yang menganut diantaranya adalah Uni Soviet, yang sekarang menjadi Rusia, terus negara-negara komunis di Eropa Timur, Korea Utara, dan Kuba. Dalam ekonomi sosialis Marxis ini, ruang gerak bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk mengambil inisiatif sendiri dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Jadi semuanya harus atas persetujuan otoritas tertinggi, yakni partai. Selanjutnya kita bahas adalah sosialis demokrat. Sistem ini ada kebebasan individu, seperti halnya kapitalis. Produsen bisa memilih hal yang diproduksi, konsumen bisa memilih barang-barang yang akan dikonsumsi, pekerja bisa memilih pekerjaan, namun ada beberapa hal yang diatur oleh pemerintah, di antaranya upah minimum, penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum. Salah satu contoh negara yang menerapkan sistem sosialis demokrat ini adalah Jerman. Dalam sistem ekonomi sosialis demokrat ini, atau yang disebut juga sistem ekonomi pasar sosial, terdapat 6 kriteria yang diantaranya adalah 1. Ada kebebasan individu dan sekaligus kebijaksanaan perlindungan usaha. Persaingan di antara perusahaan-perusahaan kecil maupun menengah harus dikembangkan. Yang kedua, prinsip-prinsip kemerataan sosial menjadi tekad warga masyarakat. Yang ketiga, kebijaksanaan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, kebijaksanaan pertumbuhan menciptakan kerangka hukum dan prasarana yang terkait dengan pembangunan ekonomi. Yang kelima, kebijaksanaan struktural. Yang terakhir adalah konformitas pasar dan persaingan. Setelah kita bahas dua sistem ekonomi tersebut, selanjutnya kita akan bahas sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ekonomi yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Jadi, dalam sistem ekonomi campuran ini ada beberapa hal yang diatur oleh pasar dan juga pemerintah juga mengatur bagaimana perekonomian yang berlaku di negara tersebut. Setelah kita mengetahui ketiga sistem ekonomi, baik itu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosial, ataupun sistem ekonomi campuran, kira-kira bangsa Indonesia ini termasuk yang mana? Apakah itu sistem ekonomi liberal atau kapitalis, ataukah sistem ekonomi terpusat atau sosial, atau bahkan sistem ekonomi campuran? Untuk selanjutnya kita akan bahas seperti apa sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia secara konstitusional adalah sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Adapun Undang-Undang 1945 yang membahas tentang sistem ekonomi adalah pembukaan Undang-Undang 45, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34. Di dalam pembukaan Undang-Undang 45, terdapat pokok pikiran yang terkandung di dalamnya adalah yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ini termasuk juga sebagai sila kelima dalam Pancasila. Adapun di Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak. Di pasal 33 terdapat 2 ayat sebelum mendapatkan amandemen. Namun setelah amandemen di tahun 2000 ditambahkan 3 ayat. Adapun kita bahas lengkapnya di slide berikutnya. Adapun pada pasal 34 Undang-Undang 1945, setelah mendapatkan amandemen terdapat 4 ayat yang sebelumnya dalam pasal ini tidak ada ayatnya. Di mana ayat pertama adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Selanjutnya kita bahas isi dari pasal 33. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Kita bahas satu persatu dari ayat-ayat tersebut. Ayat pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Di sini terdapat 2 kunci, yaitu usaha bersama dan asas kekeluargaan. Di mana di usaha bersama ini terdapat 2 pengertian, baik itu secara mikro maupun makro. Bila diartikan secara mikro atau sempit, pengertian usaha bersama itu dapat dikaitkan dengan koperasi sebagai bentuk usaha bersama. Namun, jika kita lihat secara makro atau pengertian yang lebih luas, seperti yang ditafsirkan oleh Wijayonati Sastro, yang dikutip oleh Asidiki, yang menyebutkan bahwa
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama itu tidak lain menunjuk kepada pengertian satu sistem perekonomian nasional sebagai usaha bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia. Pengertian kebersamaan itu tidak hanya berkaitan dengan konsep bentuk usaha, tetapi lebih jauh lagi berkaitan dengan konsep pelaku ekonomi yang tidak hanya dijalankan oleh perusahaan. Kemudian di asas kekeluargaan ini, pernyataan ini menunjuk kepada pengertian semangat persamaan, jiwa gotong royong, dan kerjasama. Selanjutnya kita bahas ayat kedua, di mana ayat kedua ini sangat berkaitan dengan ayat ketiga, di mana bunyi ayat kedua adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Di mana ayat ketiga ini berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sangat berkaitan karena di ayat kedua ini menyatakan bahwa menguasai hajat hidup orang banyak, di mana bumi, air, dan kekayaan alam itu adalah menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Seolah-olah ayat kedua ini adalah penjelasan dari ayat ketiga ini. Selanjutnya kita bahas pasal 33 ayat keempat, yang bunyinya perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam ayat 4 ini terdapat beberapa prinsip. Prinsip pertama adalah kebersamaan, yang kedua efisiensi berkeadilan, yang ketiga berkelanjutan, yang keempat berwawasan lingkungan, yang kelima kemandirian, yang keenam keseimbangan kemajuan, dan yang terakhir adalah kesatuan ekonomi nasional. Dengan dijalankannya semua prinsip ini secara bersama, diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh pesat secara terus-menerus yang memberikan kesejahteraan yang terus membaik bagi semua anggota masyarakat di semua wilayah tanah air. Dapat unggul di dalam persaingan global, tidak tergantung sepenuhnya pada impor dan modal asing. Dan ayat terakhir ini adalah ayat kelima, di mana ayat kelima ini yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang. Di mana ayat 5 ini menunjukkan bahwa secara teknis nanti akan diatur oleh undang-undang yang berlaku. Jadi di ayat 5 ini menggambarkan bahwa secara teknis nanti akan diatur oleh undang-undang yang berlaku, baik itu undang-undang, keputusan presiden, keputusan pemerintah, perpu, permen, maupun peraturan-peraturan daerah. Setelah kita mengetahui tentang sistem ekonomi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosial dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam Pancasila sila kelima, yaitu prinsip keadilan pendapatan yang adil yang dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan prinsip demokrasi ekonomi. Kedua prinsip ini sebenarnya merupakan pencerminan sistem ekonomi Pancasila yang jelas-jelas menentang sistem individualisme liberal atau sistem ekonomi kapitalisme ekstrim dan sistem komando atau yang disebut dengan sistem ekonomi sosialisme ekstrim. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana itu sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Semoga hal ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saudara-saudara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.